komunikasi penyiaran Islam ada di UIN, pasti itu hanya untuk khutbah, ceramah, dan membagikan suatu nasihat tentang Islam. Sering dibilang kalau kita itu memotret sesuatu momen itu memakai hati dengan perasaan. Kalau laki-laki saja hanya biasa imajinasi dan pikiran. Kalau kita itu memotret pakai hati. Menurut saya sih patahkan insecure itu. Yang penting masih di atas rata-rata, di atas batasnya, tidak keluar jalur sebagai seorang perempuan begitu. Istilahnya kalian pasti paham lah, dunia ini sangat keras. Kalian harus menangis di setiap satu harinya. Paling jengkel kalau misalnya masih swasta sementara berbicara langsung begini dia. Betul itu? Iya. Nah itu yang paling kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPI, podcastnya Anak Komunikasi. Bersama saya di sini Rahmatia selaku host. Nah, pada episode kali ini kita bakal bincang-bincang ringan seputar komunikasi penyiaran Islam dan beberapa kisah inspiratif dari salah satu mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang sukses di bidangnya. Sudah hadir bersama saya di sini Faradila Darmansyah. Halo Tia, halo teman-teman. Iya. Baik Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sampai saat ini. Kalau Tia bagaimana ya kira-kira kabarnya? Saya ya seperti yang kakak lihat sekarang ini begini. Yang penting masih bernapas. Iya. Oke, siap. Oke, baik Kak. Sebelum lanjut ke topik ini, mungkin bisa di-spill sedikit bagaimana kesehariannya Kak Farah akhir-akhir ini. Kebetulan keseharian saya pada akhir-akhir ini sangat begitu berat atau sangat sibuk karena saya itu harus mengimbangi pekerjaan saya beserta kuliah saya serta job desk seperti fotografer. Nah kalau saya sih alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berjalan sampai saat ini dan juga saya masih bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesehatan saya selalu dijaga. Masya Allah. Oke, kembali ke topik Kak. Iya, oke. Jadi menurut kakak pribadi, komunikasi penyiaran itu apa sih sebenarnya? Oke, saya akan bahas sedikit komunikasi penyiaran. Karena kebetulan saya adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana saya menanggapi jurusan saya sendiri. Nah, kebetulan di jurusan saya sendiri ini adalah suatu jurusan yang seperti berbaur dengan media atau digital, di mana kita bisa melihat dari judulnya saja, komunikasi penyiaran Islam. Nah, komunikasi penyiaran itu bisa sering dibilang bahwa kita sering membuat salah satu imajinasi kita jadikan di salah satu visual atau komunikasi, dan juga pada sering sekali berbaur dengan radio. Nah, kalau radio teman-teman bisa kalian paham bahwa radio itu di mana-mana itu masih ada zaman sekarang. Hanya saja radio itu sudah sangat istilahnya menciut apalah istilahnya tuh. Sudah jarang untuk didengar. Cuman ya kita melihat lagi bahwa masih ada generasi-generasi tahun 70-an, 80-an, 90-an yang masih hidup sampai sekarang yang ternyata mereka masih menggenggam radio tersebut, komunikasi melalui radio. Nah, alhamdulillah di jurusan saya komunikasi penyiaran Islam ini tidak lagi diharuskan untuk radio, tapi ternyata juga sudah ada visualnya. Seperti saat ini saya sekarang diundang di podcast komunikasi penyiaran Islam, dan alhamdulillah saya sangat bangga pada jurusan saya karena berkembang yang sangat pesat dari adik-adik saya yang mampu berusaha untuk memperkembangkan lah istilahnya jurusan ini. Jadi itulah menurut saya adalah jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu. Nah, Kak Farah, ya, oke. Tentunya kita tahu ya bahwa sebelumnya terjadi di masyarakat, stigma masyarakat masih berpikiran bahwa komunikasi penyiaran ini lebih larinya ke dakwah. Oke. Terus bagaimana pandangan kakak terkait itu? Bagaimana cara terkait tentang komunikasi ya Islam? Oke, siap. Baik, saya pernah pengalaman saya ditanya sama salah satu orang, kau kampus di mana? Jurusan apa? Saya kampus di UIN Dato Karama Palu, dan saya jurusan itu komunikasi penyiaran Islam. Terus mereka menjawab secara langsung, komunikasi penyiaran Islam, tentu kalian dakwah di masjid, khutbah, kesana kemari untuk komunikasi penyiaran Islam. Jadi teman-teman, saya akan menegaskan sedikit bahwa komunikasi penyiaran Islam itu tidak hanya di lingkungan penceramah, dakwah, khutbah, dan lain-lain. Menurut saya sih teman-teman, itu adalah hal berpikir yang maksudnya kalian tidak mendalami, kalian tidak melihat, tidak menyelami komunikasi penyiaran itu apa saja di dalamnya. Kalian hanya istilahnya berpikir di luar bahwa
komunikasi penyiaran Islam ada di UIN, pasti itu hanya untuk khutbah, ceramah, dan membagikan suatu nasihat tentang Islam. Jadi teman-teman semua ini istilahnya komunikasi penyiaran Islam itu lebih banyak mengedukasi visual, apapun visual dari imajinasi anak-anak itu tidak wajib tentang agama, tentang dakwah, dan tentang khutbah begitu. Jadi istilahnya lebih ke visualisasi lah istilahnya. Jadi itu imajinasi dari anak-anak sekalian. Kalau misalnya kalian ingin membuat suatu film fiksi, film dokumenter, suatu konten kreator yang berbaur tentang di luar agama Islam, juga bisa sekali di komunikasi penyiaran Islam. Hanya saja karena kita mematoki istilahnya jurusan kami adalah penyiaran Islam, jadi kita di situ bisa juga menyampaikan suatu edukasi yang masih kena dengan Islam gitu, iya, dakwah begitu. Jadi tidak wajib misalnya saya sementara bawa berita terus tiba-tiba ada hadis yang saya bawa di dalam suatu video itu sebenarnya tidak terlalu wajib, maksudnya tidak dari kita begitu. Jadi tergantung lagi kita ingin bahas apa. Jadi teman-teman misalnya kalau misalnya kalian ingin menyamarkan sedikit, bukan menghilangkan istilahnya menghilangkan penyiaran Islamnya di belakang, hanya saja kita mencampur edukasi sedikit tentang Islam begitu. Oke. Nah Kak, dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa kakak ini ternyata salah satu fotografer yang terkenal di kota Palu. Masya Allah sekali ini teman-teman. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan 2 jari saja ya. Oke. Nah, selama menjadi fotografer, apa sih tantangan yang kakak alami selama ini? Oke, jadi saya akan bahas sedikit tentang profesi saya sebagai fotografer perempuan di Kota Palu. Itu banyak sekali tantangannya teman-teman. Jadi saya mulai dari saya kelas 2 SMA, tentunya sudah 7 tahun pada saat ini. Di situ saya memulai dari banting tulang dari nol dulu, dari tidak dikenal orang, dari cuman harga 1.000 1 menit. Terus dari kita tidak dihargai sebagai fotografer perempuan. Nah, teman-teman sebenarnya dari sini kita membangun lagi stigma para masyarakat bahwa fotografer perempuan itu bisa menciptakan suatu foto yang bercerita begitu. Karena kenapa? Fotografer perempuan dengan laki-laki itu sangat beda. Terutama misalnya sering dibilang kalau kita itu memotret sesuatu istilahnya momen itu memakai hati dengan perasaan. Kalau laki-laki saja hanya biasa imajinasi dan pikiran. Kalau kita itu memotret pakai hati. Jadi istilahnya kalian jangan memikir bahwa fotografer perempuan itu adalah salah satu fotografer yang tidak layak dipakai. Jadi kami juga bisa seperti seorang laki-laki, kami sama, tidak ada bedanya gitu. Kamera pun sama, cara memotret pun sama, tidak ada bedanya, hanya saja kita dibedakan oleh jenis kelamin. Terus kalau pengalaman saya sebagai fotografer perempuan juga, saya pernah satu kali hal yang paling mengecewakan sama saya, ada salah satu vendor teman saya sesama fotografer, hanya saja dia maksudnya dia bukan perempuan, dia laki-laki. Dia bilang sama saya begini, kayaknya kau perempuan berhenti saja berfoto. Lebih baik kau urus saja pekerjaan yang layak untuk perempuan. Soalnya pekerjaan ini hanya banyak diminati oleh laki-laki dan juga kebanyakan dipercaya hanya laki-laki. Jadi lebih baik menikah. Cepat menikah dan urus saja rumah tanggamu begitu. Jadi di situ satu kali saya patahkan bahwa kau bukan dirimu lah yang mengurus diriku begitu. Jadi sayalah yang harus membangun diriku ini agar berani sama masyarakat, terutama untuk orang-orang yang insecure. Ya, insecure ternyata saya fotografer, saya sebagai perempuan fotografer begini, saya malu kayaknya depan laki-laki, saya malu depannya vendor, saya perempuan, bagaimana hasilku? Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian sebagai perempuan, pekerjaannya kalian itu pekerjaannya laki-laki, menurut saya sih tidak menjadi masalah, yang penting itu halal untuk pencariannya. Itu halal dan juga itu membuat kalian senang saat mencari. Kayak misalnya ini adalah hobi saya. Terserahlah saya mau buat apa teman-teman. Jadi jangan pernah mengurusi, ikut campur urusan saya. Bisa dibilang adalah waktu adalah uang. Begitu juga saya, uang adalah waktu begitu. Jadi teman-teman, ayolah, itu terserah saya begitu. Terserah saya. Ini adalah hidupan saya, jadi enjoy your life begitulah. Oke, gitu. Itu betul-betul sangat menginspirasi sekali. Betul sekali ya. Saya pribadi juga sering merasa insecure dengan
saya tidak bisa. Betul sekali. Jadi apa ya, menurut saya sih patahkan insecure itu. Yang penting masih di atas rata-rata, di atas batasnya, tidak keluar jalur sebagai seorang perempuan begitu. Itu. Oke. Baik Kak Farah, dengar-dengar juga kemarin Kak Farah tanggal 28 Oktober kemarin ya, iya. Filmnya kita keluar. Oke, film film horor. Iya. Iya, betul. Nah, apa sih tantangan Kakak menjadi produser yang kreatif dalam mengemas pesan Islami dalam film yang Kakak garap? Oke, jadi bisa saya bahas sedikit? Bisa, boleh. Ini sekitaran 5 menit kayaknya saya bahas ini. Jadi mungkin kita sampai subuh. Aman? Oke, jadi saya akan bahas sedikit teman-teman dari pengalaman saya membuat suatu film. Jadi pada saat itu kami itu hanya berempat orang. Iya. Ya, berempat orang, terutama hanya saya sendiri laki-laki. Sorry, perempuan. Oke, saya lupa diri saya perempuan. Ya, terutama untuk iya, astagfirullahaladzim, tidak. Iya, kebetulan sudah kalem kuning-kuning. Iya, jadi saya akan bahas sedikit. Kebetulan kemarin saya itu sempat patah semangat untuk membuat film di jurusan saya karena ya ada suara-suara sumbang yang tidak enak untuk didengar. Karena memang sih saya jujur, saya pernah mengalami hal rumit itu, yaitu saya membuat suatu film tapi tidak selesai gitu. Jadi menurut saya kayak kayaknya tidak bisa lagi buat film kedua yang besar ini. Soalnya kepercayaan saya itu sudah dipatahkan oleh film yang pertama. Saya takut nanti teman-teman saya, junior-junior saya atau senior-senior saya itu kayak ya sudahlah, kayaknya terus jadi percaya Farah, terus juga ikut filmnya Farah, soalnya film yang pertama batal begitu. Jadi teman-teman, saya minta maaf sekali sebetulnya ini sama teman-teman sekalian, mumpung lagi disiarkan. Itu kebetulan kemarin ada kesalahan teknis. Ya, kesalahan teknis itu betul-betul tidak bisa menayangkan filmnya kita yang pertama. Saya tak usah membilang apa masalahnya, yang penting adalah kesalahan teknis. Ya, jadi saya dapat salah satu senior saat ada HMJ atau maba baru yang baru masuk di HMJ. Kebetulan dia bertanya, kemarin ada sempat jeda untuk melanjutkan suatu raker atau rapat kerja untuk HMJ. Nah, di situ teman saya bilang bahwa ini ada liburnya anak-anak maba selama 1 bulan atau 2 bulan, kalau tak salah kemarin 2 bulan, untuk maju ke rapat kerja untuk HMJ begitu. Jadi salah satu senior ini, kita lagi di pinggir pantai tuh, asik di pinggir pantai, logat lain jadinya, di pinggir pantai kan, di Pantai Batu yang paling sering orang tahu, Pantai Batu. Tempatnya anak. Oke, kita sementara menghayal makan pisang goreng. Oke. Makan pisang goreng, tiba-tiba senior ini berkata begini, Farah, bagaimana kalau misalnya kau buat film panjang lagi, ajak adik-adik junior yang baru masuk, dan kebetulan mereka tidak ada yang mereka lakukan, biar pas kamu ajarkan mereka membuatan film, mereka tahu arah mereka kemana, biar mereka HMJ sampai seterusnya begitu, tidak ada yang putus-putus. Jadi di situ sempat saya bilang, saya kayaknya tidak bisa deh, saya takut. Atau begini Jo, saya jadikan saya hanya mentor, saya jadikan adik-adik juniorku sebagai pemeran utama. Pemeran utama maksudnya itu sebagai kru dengan penanggung jawab film ini. Oke, akhirnya sempat ngumpul, saya ketemu 3 orang teman saya. Kita bertapa di rumah saya, dan kebetulan rumah saya itu dibuat suatu kantor halaman depan film, walaupun ada sebenarnya halaman dan kita bikin halaman depan film. Ya, jadi di situ kita bicara. Kebetulan kita diberi waktu 3 minggu untuk menghayal. Nah, kita menghayal buat skrip atau naskah film. Di situ kita menghayal, kita angkat apa bagus ya, kayaknya bagus kita angkat film horor. Oke, fix film horor. Tapi sempat ada yang bilang film horor ini susah sekali kalau di syuting. Susah karena kita tidak lengkap sumber daya manusia serta keuangan lah begitu. Jadi pas saat itu kita mengumpulkan suatu ide-ide kita berempat, dan kami mengambil banyak kisah nyata dari film itu. Jadi terus istilahnya sempat menciut, sudah jadi naskah, dan kita sudah harus syuting pada hari itu. Kita menargetkan selama 1 bulan untuk syuting. Kebetulan sempat menciut karena kita mendapatkan salah satu talent non hijab. Terus kita panggil, tiba-tiba pas hari pertama syuting dia berhalangan hadir, katanya ada masalah keluarga. Saya sempat down gitu, saya kayak tidak mau lanjutkan ini film. Tapi karena saya lihat muka-mukanya adik-adikku
Use Kyo, cute. Yes. Nah, jadi Dari Oke. hati kayaknya bilang Kiowo nih. iya dari hati. Saya dapat junior saya salah satu yang kayaknya kayaknya dia ini cocok jadi pemeran utamaku. Dia pakai hijab. Oke lah, kalau misalnya film horor itu kita bikin pakai hijab lah. Karena kebanyakan pasti film horor itu tidak berhijab. Lebih dapat lagi stigma horornya. Cuman alhamdulillah Tuhan kasih jalan. Pakailah juniormu ini yang pakai hijab, jangan yang tidak pakai hijab. Karena kenapa? Ternyata komunikasi penyiaran Islam. Jadi agak masuk lagi ke bagian dakwah begitu. Jadi alhamdulillahnya sempat ditanya-tanya, film ini ada dakwahnya kah? Ada. Karena kita memakai talent yang pakai hijab. Jadi istilahnya ini masih berbaur dengan dakwah. Iya betul. Jadi pas kita siarkan trailernya kita di kampus, mereka meyakini bahwa walaupun mereka belum nonton filmnya, tapi mereka meyakini bahwa filmnya kita ini masih berbaur dengan dakwah begitu. Oke, saya lanjut lagi tadi pas pembuatan film. Pas pembuatan film itu kebetulan yang bikin kita berisiko kita rasa karena tempat syutingnya kita itu jauh. Dari Kota Palu sekitaran 30 menitan lah. Dia berlokasi di Kaleki di Bionga karena kebetulan rumah teman kami, rumah junior saya juga. Jadi untuk mengurangi budget kita pinjam rumahnya dan kita sudah lihat bahwa lokasi tempat syutingnya itu strategis, terutama dari sungai, dari hutan, dari sawah dan dari alam-alam yang masih kentara horornya. Jadi disitulah kita yakini bahwa disitulah tempat kita untuk syuting. Dan saya bersyukur sekali bahwa ada teman saya tidak memungut biaya tentang kau rumahku kau pakai, kau harus bayar gitu. Jadi oke lah, baik, saya akan lanjut. Pas saya lanjut itu pulang balik selama 20 hari kita syuting. Alhamdulillah walaupun ada kendala dari kecelakaan, teman saya kecelakaan, atau dari kendala apapun yang saya tidak tahu teman rasakan, dan saya sangat berterima kasih sama teman-teman saya, tim-tim saya. Kalian sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke syuting, walaupun pertama banyak dan semakin hari itu semakin sedikit gitu, tapi itu tidak menjadi gangguan untuk kita sementara syuting. Dan akhirnya walaupun kita sempat mau berhenti karena ada suara sumbang yang tidak suka saya dengar, ada suatu kata-kata yang tidak, maksudnya kau ingin menjatuhkan film kita nih gitu. Tapi akhirnya ada teman saya yang 3 orang tadi laki-laki menguatkan saya. Ayolah Kak Farah harus ingat Doraemon. Kak Farah ingat Doraemon. Doraemon itu seperti kayak kata kuncinya kita lah. Iya gitu. Kak Farah Doraemon. Kak Farah itu elemen walaupun muka bebelak begitu. Itu teman saya tuh. Jadi ayolah gas, pokoknya kita maju terus. Walaupun kita dapat tantangannya, diberhentikan, tidak dipercaya, dikira bawa aliansi sendiri, dikira ini film dari luar, apa semua. Sempat tangis-tangisan ingin berhentikan film. Tapi alhamdulillah berkat adik-adik saya, film saya lulus untuk ditayangkan begitu. Iya gitu. Itu sukses besar filmnya. Alhamdulillah sukses besar lumayan ya. Iya oke. Oke, lanjut Kak. Dengar-dengar juga informasinya ini Kak Farah sekarang sedang mengajar di salah satu kampus di Kota Palu. Nah, bagaimana sih caranya Kakak membagi waktu untuk mengajar, ambil job foto dan sembari kuliah? Oke. Sekarang statusnya masih mahasiswa. Iya betul. Oke, itu sangat berat sekali teman-teman. Jadi bisa kalian melihat bahwa muka saya seceria ini tapi ada panah di belakang saya. Itu banyak menusuk. Ya. Jadi istilahnya kalian pasti paham lah, dunia ini sangat keras. Apalagi di anak-anak JJ tahun sekarang. Mereka buat status, tiba-tiba buat status JJ kayak aku tidak pantas lagi hidup gitu. Kayaknya saya sampai di sini Jo. Saya sudah tidak mampu kerasnya dunia. Begini sekali dunia. Jadi ayolah teman-teman, jangan saya bercanda itu gitu. Jadi saya rasa yang saya lakukan sekarang ini adalah hal gila. Karena semua job desk saya ambil, tapi teman-teman kalian tidak bisa melihat bahwa bagaimana di belakang saya apa yang harus saya tanggung gitu. Jadi tidak perlu saya ucapkan. Yang penting di sini saya akan membahas sedikit. Kebetulan saya kemarin diterima di salah satu kampus di Widyaloka di Kota Palu, dan saya perkenalan diri sama mahasiswa. Mereka kaget. Mereka bilang, "Hah, ini dosen saya?" Gitu. Semua anak, "Ini dosen saya." Misi ya Kak, Kak umur berapa ya?
Mereka tidak tanya pelajaran apa dulu, mereka tanya umur. Jadi saya bilang, umur saya segini. Mereka kaget, wih, masa Kak tidak kelihatan? Tidak kelihatan, karena ya, kan maksudnya saya untuk membangun supaya anak-anak itu takut, tegas begitulah untuk anak-anak saya. Jadi saya hanya menganggap sedikit formalitas, saya mengambil sedikit tipuan daya manusia, biar mereka tidak pandang enteng ke saya terutamanya. Dan juga alhamdulillah sampai sekarang pelajaran saya masih berjalan dengan lancar. Karena kebetulan yang saya dapat adalah mengajar video editing. Maksudnya sama dengan diri saya, sekelas hobi saya. Jadi saya bisa merealisasikan ke mereka apa yang saya lakukan sehari-hari dalam video editing. Dan juga untuk sembari kuliah beserta fotografer, kebetulan alhamdulillah saya di kampus ini tidak banyak lagi untuk mengambil pelajaran. Saya insya Allah sudah mau menjalani menyusun. Jadi saya bisa sembari mengikuti cari-cari uang. Walaupun sebenarnya pas kita rasa uang buat skripsi itu tidak ada lagi waktu, dan buat skripsi kita sudah rasa uang, apalagi kita buat skripsi begitu. Kita bayar juga orang. Iya. Tapi jangan teman-teman. Jadi kita di sini istilahnya, saya ingat pepatah mama saya. Mama bilang, biarlah nak, papa dan mama tidak lulus kuliah, yang penting kau lulus kuliah nak. Gitu biasalah orang-orang tua dulu. Pokoknya kau harus ada satu, kau harus jadi PNS, titik. Ya, orang-orang tua itu harus menuntut kita menjadi seorang PNS. Padahal dia tidak tahu bahwa pekerjaan freelance yang kita dapat ini, seperti saya fotografer itu adalah freelance. Pekerjaan kapan saja saya dapat. Dan juga walaupun sudah ada pekerjaan menetap ini, pekerjaan menetap ini yang membuat saya ini pusing. Saya ini harus kemana? Sampai saya lupa pekerjaan fotografer saya begitu. Karena kebetulan saya istilahnya ya, tidak harus wajib harus berada di kampus. Istilahnya jam pelajaran saya 3 SKS atau 3 jam. Jadi hanya waktu itu yang saya berada di kampus, dan seterusnya saya bebas begitu. Jadi tidak perlu menunggu adanya jam pelajaran lainnya. Gitu. Jadi saya rasa yang saya rasakan sekarang ini adalah berat tapi menyenangkan. Karena kebetulan hasilnya kita bisa rasakan sendiri gitu. Kau mau makan apa? Kau mau beli somai di atas 10.000 bisa gitu. Walaupun dulu zaman kampus bawa uang pergi sekolah pergi kampus itu 15.000. Mau beli somai itu dihitung, kayaknya harus beli 5.000 deh. Masalahnya ini tiap pucil 5.000. Aduh, 5.000 untuk apa? Baru sampai sore begitu. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan sekarang itu, saya senang dengan diriku sekarang gitu. Walaupun dulu banyak terbata-batanya, banyak menangisnya. Sorry, walaupun saya pelawak, tapi saya juga banyak menangisnya. Pasti. Nah itu. Manusia pasti. Iya betul. Sampai saya bilang, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi hidup. Saya mau bunuh diri juga ya Allah. Tapi seandainya bunuh diri tidak berdosa, saya bunuh diri. Cuman karena alhamdulillah sekali Tuhan kasih jalan saya sampai di sini. Maksudnya dikasih senang, walaupun kita tidak tahu senangnya sampai di mana gitu. Jadi jangan terlalu terlengah dengan keadaan yang diberikan. Jadi kita harus merasakan juga perih dan sakit gitu. Terutama rasa menangis harus utama, itu kalian harus menangis di setiap satu harinya gitu. Baik, saya juga penasaran ini terkait apa sih kesulitan yang kakak hadapi selama kakak mengajar sebagai seorang dosen ya? Iya, alhamdulillah dosen. Oke. Saya juga kaget. Saya sebagai mahasiswa dipanggil dosen. Terus dosen-dosen lain juga panggil ibu dosen, boleh silakan masuk. Tapi anak-anak saya panggil saya miss. Jadi menghargai yang lebih muda lagi. Hambatannya alhamdulillah sampai saat ini belum ada hambatan sih. Hanya saja kita kan bekerja di bawah tekanan. Jadi istilahnya kita harus mengikuti peraturan dari kampus. Tidak seperti fotografer karena kita adalah rajanya atau kita adalah bosnya. Jadi kita bebas mau ekspresikan seperti apa. Hanya saja kalau kita bekerja di bawah tekanan atau di bawah corporate ya. Jadi kita harus paham peraturan-peraturan yang ada. Tentunya harus datang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, dipotong gaji gitu. Jadi kalau misalnya kau datang 10, misalnya jam mengajarku 10.00, tapi saya datang 10.20 atau 10.15, saya harus keluar pada jam 13.15. Saya tidak boleh keluar di jam 13.00. Nah, pasti kalian baru tahu kan, kalau dosen yang tiba-tiba bilang gini, kalian ada waktu kosong, tidak boleh, tidak saya masuk. Itu karena biasa dosen sempat tidak masuk di jam pelajaran kalian gitu. Baru sekarang dosen
tidak diwajibkan lagi untuk daring gitu. Kalau saya sih alhamdulillah di kampus saya memang harus luring. Kalau di sini kan kebetulan skala universitas kan besar kan. Jadi daring dengan luring itu masih ada. Kalau saya itu diwajibkan untuk luring, no daring begitu. Jadi Zoom tidak diperbolehkan. Hanya saja itu. Pokoknya kalau misalnya kau datang 10.15 harus keluar di 13.15 gitu. Jadi itulah yang hambatan yang saya rasa. Apalagi lokasi kampus saya agak jauh dari rumah saya, gunung dengan gunung. Oh tidak sih, masih di tengah kota, di Samratulangi kebetulan lokasinya. Jadi itulah buat nantilah kalian lihat sendiri. Kalau misalnya kalian pengamat status saya, kalian lihat bahwa anak-anak saya itu seperti umuran saya. Dan itu yang keluh kesahnya, hambatannya itu kita masih sering tidak dihargai oleh anak-anak kampus. Karena mereka masih merasa bahwa kita ini adalah mahasiswa. Padahal sudah saya bilang nih, saya mahasiswa akhir gitu. Saya sudah selesai. Nah tapi mereka tetap saja, lama juga anak-anak sekarang. Walaupun orang tua yang masuk pasti banyak juga yang tidak menghargainya. Saya paling jengkel kalau misalnya mahasiswa, saya sementara berbicara langsung ingin dia, betul itu? Iyo. Nah itu yang paling kayak saya tantangan terberatnya itu. Kalau misalnya masalah peraturan kampus itu aman. Hanya saja mahasiswanya lagi harus diikuti kemauannya. Apalagi sekarang kan istilahnya kurikulum yang lebih bebas, kurikulum merdeka. Jadi kita harus mengikuti seleranya anak-anak. Jadi saya bertanya, kalian suka pembelajarannya metodenya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kelas yang dari saya itu banyak laki-laki, jadi ya Allah, sumpah demi Allah gitu, asik demi Allah gitu. Jadi susah banget. Baik Kak, mungkin kita sudah sampai di pembahasan terakhir. Oke, ya tadi dirasa ya. Ini sudah sampai terakhir. Mungkin untuk dari kakak sendiri ada pesan untuk anak-anak KPI? Oke. Ini statement yang paling saya tunggu. Jadi teman-teman, pesan saya untuk anak KPI, terutama buat adik-adik saya yang ingin istilahnya lagi down-down nih, kira-kira komunikasi penyiaran itu kemana kalau bekerja gitu. Jadi teman-teman, saya ingin berbicara sama kalian. Kalian itu paling beruntung masuk di komunikasi penyiaran Islam. Karena kenapa? Komunikasi penyiaran Islam itu paling banyak diterima di semua cabang kantor gitu. Apalagi sekarang ini tingkatan digital itu semakin berkembang pesat. Jadi di mana-mana yang dicari kantor adalah bagaimana caranya kita mengekspresikan suatu kantor kita atau kegiatan kantor kita melalui suatu video atau sebuah visual. Jadi yang pas dicari adalah anak-anak komunikasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kantor, pasti tidak jarang, maksudnya pasti selalu ada kalau kita mencari karyawan tambahan dengan profesi istilahnya jurusan komunikasi penyiaran atau komunikasi dan lain hal begitu. Jadi istilahnya kalian jangan patah semangat bahwa komunikasi penyiaran ini kira-kira dia kemana ya? Dia ke kantor mana ya? Jadi komunikasi penyiaran Islam itu diterima di semua kantor. Walaupun kalian punya pelajaran tentang akuntansi yang diterima, kalian lamar, kalian sebagai komunikasi, kalian juga pasti bisa menggunakan suatu akuntansi itu, karena kalian sudah berbaur dengan komputer dan laptop gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir, saya juga jarang belajar, maksudnya saya tidak tahu arahku kemana gitu. Jadi teman-teman, sekarang ini bukan dosen yang harus mencari kita begitu. Kita yang harus mencari dosen, atau kita yang harus mencari kita ini sekarang berada di mana. Kita ini mau seperti apa begitu. Misalnya kayak saya kan, saya di komunikasi penyiaran ini, tapi saya pembuat film begitu. Kira-kira masuk enggak? Saya itu cocok di jurusan perfilman. Iya, harusnya. Iya, gitu. Kalau komunikasi ini paling cocok sebagai penyiar radio. Tapi kalau saya, maksudnya banyak yang bilang kok ini lebih cocok di perfilman. Jadi teman-teman begini, maksudku saya, kalau kalian ingin mencari jati diri kalian, kalian harus cari di mana posisi kalian. Kalian hobi di mana? Maksudnya mumpung kalian masih di umur sekarang ini, maksudnya masih lagi gemes-gemesnya, ya kalian harus mencari bahwa saya ini kayaknya harus jadi fotografer. Saya ini kayaknya harus jadi sutradara. Saya ini kayaknya harus jadi seorang penyiar berita tanpa harus mendapat materi dari dosen. Nah gitu. Kalau misalnya kalian belajar tutorial di YouTube itu banyak sekali harus tanpa kalian tunggu praktek dari dosen. Jadi sempat saya alhamdulillah saya sebagai dosen, maksudnya saya mengajar anak-anak saya bahwa praktek itu wajib.
Karena saya rasa sendiri bahwa selama ini saya hanya mendapatkan suatu pelajaran yang menulis. Jadi saya rasa kita tidak bisa mau melangkah ke depan lagi dan begitu. Jadi saya rasa kalian tanpa harus menunggu kata-kata dosen atau menunggu misalnya dosen yang lebih dosen yang lebih paham kompetensi keahlian kalian itu harus mencari jati diri kalian sendiri, seperti nonton tutorial atau kalian mengerti posisi kalian di mana gitu. Kayak saya pokoknya harus saja di seorang begini. Kalau saya lihat lagi ada yang unik di sosial media, kayaknya saya harus jadi seperti ini lagi. Pokoknya bagaimanapun caranya saya harus belajar seperti dia gitu. Jadi untuk anak-anak KPI, kalian jangan patah semangat di jurusan ini. Ini jurusan yang paling bagus dari semua jurusan. Bukan merendahkan jurusan-jurusan lain. Ya bukan karena saya jurusan KPI. Hanya saja bagaimana ya Tuhan bagus sekali cara mentakdirkan itu. Dan saya masuk di komunikasi penyiaran Islam dan saya kembangkan kembali lagi saya punya bakat-bakat dari SMA, misalnya SMA perfilman saya naikkan lagi. Jadi istilahnya tidak mati sampai di situ. Saya bisa ingat kembali jurusan saya yang kemarin. Atau mungkin kalau kalian ini bukan jurusan dari perfilman sebelumnya, kalian ingin mengembangkan, itulah saya bilang tadi kuncinya. Kalian harus mencari jati diri kalian gitu. Sebagai seorang mahasiswa, tidak perlu hanya datang belajar buat skripsi, sudah selesai. Bagus kalian tuh membuat salah satu pengalaman. Kayak misalnya begini, Kakak Farah itu pembuat film pada tahun 2020. Waktu misalnya junior-junior kalian pas masuk nanti di sini. Jadi saya rasa saya senang sekali dan karena saya buat suatu pengalaman. Apalagi untuk anak-anak komunikasi penyiaran adalah suatu karya. Semoga bisalah kita naik sedikit lagi derajatnya itu. Jadi itulah teman-teman, itu yang saya harus sampaikan sama kalian. Mungkin terlalu banyak. Tidak Kak, sama sekali tidak. Tidak terlalu banyak, tapi sudah haus. Ya sudah kering. Oke, baik. Rupanya kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Kak Farah sudah meluangkan waktunya untuk di podcast komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.